Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Teori yang pertama, teori behaviorisme. Salah satu ilmuwan komunikasi yang mensupport teori behaviorisme adalah John B. Watson. Seorang ilmuwan di Amerika ini disebut sebagai Bapak Behaviorisme. Disebutkan bahwa dari teori ini, semua perilaku, termasuk tindak balasan atau yang dikenal dengan respon itu, semua disebabkan dari adanya stimulus atau rangsangan. Pernyataan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau suatu rangsangan telah diamati dan diketahui, maka respon dari seseorang tersebut akan mudah dan bisa diprediksikan. Dari setiap perilaku dapat kita pelajari melalui hubungan rangsangan dan juga respon. Teori yang kedua, teori informasi. Teori informasi ini merupakan sebagian dari teori komunikasi yang klasik. Teori ini merupakan bentuk penjabaran dari karya Claude Shannon dan Warren Weaver. Pada teori ini disebutkan bahwa komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media dalam berkomunikasi. Di dalam teori komunikasi informasi ini menitik beratkan pada saluran atau media yang digunakan oleh transmitter. Jika sinyal dalam media ini tidak baik, maka proses komunikasi tersebut akan tidak lancar. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, teori agenda setting. Teori agenda setting hampir sama dengan teori informasi, karena dalam teori ini sama-sama bergantung pada media. Teori ini dikenalkan oleh McCombs dan D.L. Shaw. Teori ini mempunyai argumen bahwa media sangat memberi tekanan kepada suatu kejadian. Dari kejadian itu, media mengangkat peristiwa tersebut dan mempengaruhi masyarakat untuk menganggap peristiwa tersebut penting. Dapat disimpulkan, jika hal apa yang dianggap penting oleh media, maka penting juga bagi masyarakat. Yang keempat, teori use and gratification atau kegunaan dan kepuasan. Teori ini dikemukakan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz. Pada teori ini, hal yang diutamakan ialah pengguna media. Pengguna media mempunyai peran yang aktif dalam teori ini untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Yang kelima, teori komunikasi Laswell. Harold Laswell, teoritikus yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya di cabang ilmu sosial dan komunikasi. Ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga saat ini model tersebut masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Model yang dicetuskannya seperti ini. Who says what, in which channel, to whom, with what effect. Artinya, siapa berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Yang keenam, teori komunikasi humanisme. Teori ini dikemukakan oleh McNeil yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Teori humanisme pernah diimplementasikan dalam kurikulum humanistik. McNeil dalam teorinya lebih menekankan pada pembagian, pengawasan, dan tanggung jawab bersama peserta didik, dengan harapan peserta didik dapat menyesuaikan diri dalam bermasyarakat. Yang ketujuh, teori nativisme. Dalam teori nativisme ini, Chomsky dan Hadley berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi bahasa verbal. Selain itu, bahasa adalah sesuatu yang kompleks, menjadikan manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk lain. Yang kedelapan, teori konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky sebagai pencetus teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki perspektif sendiri terhadap kenyataan. Manusia senantiasa mengandalkan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Teori ini juga mendefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang merupakan bentuk tindakan untuk menciptakan satu makna dari yang dipelajari. Yang kesembilan, teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses. Menurut teori ini, manusia belajar disebabkan oleh kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam lingkungan. Proses belajar bahasa
terjadi menurut pola tahapan perkembangan tertentu sesuai dengan umur. Yang ke-10, teori sibernetik. Teori sibernetik yang dicetuskan oleh Norbert Wiener. Sibernetik adalah teori sistem pengontrolan yang didasarkan pada komunikasi, penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan dan antar sistem. Pengontrolan sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori ini biasanya diperuntukkan kepada siswa dengan tujuan mencapai hasil yang efektif. Yang ke-11, teori inokulasi. Teori inokulasi atau teori suntikan yang ditampilkan oleh McGuire mengadaptasi analogi dari peristiwa medis. Dalam teori ini mengibaratkan orang yang terserang penyakit, maka dia harus disuntik vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Demikian pula dengan orang yang tidak memiliki informasi mengenai suatu hal, maka ia akan lebih mudah untuk dipersuasi atau dibujuk. Yang ke-12, teori ketergantungan. Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di sosial masyarakat. Jadi, dalam teori ini memiliki kecenderungan mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pada beberapa proses. Di antaranya seperti proses memelihara, perubahan, serta konflik yang terjadi dalam tataran masyarakat dan permasalahan pribadi dalam aktivitas sosial. Teori yang ke-13, teori spiral of silence. Teori spiral keheningan atau spiral of silence yang dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Newman menjelaskan bahwa teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu opini atau pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya opini atau pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar individu, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungan dengan pendapat orang lain dalam suatu masyarakat. Yang ke-14, teori kultivasi. Teori kultivasi adalah teori komunikasi yang menjelaskan mengenai efek dari komunikasi massa. Teori ini berpandangan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial budaya dalam ruang lingkup masyarakat daripada personal individu. Teori ini dikembangkan oleh Georg Gärtner. Yang ke-15, teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini dicetuskan oleh Bandura. Ia menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang berkesinambungan. Interaksi terlaksana antara perilaku kognitif dan pengaruh dari lingkungan. Pengalaman yang didapat dari observasi terhadap suatu informasi atau pesan yang tersampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori belajar sosial ini. Yang ke-16, teori birokrasi. Teori birokrasi dapat digunakan dalam komunikasi organisasi. Max Weber dalam teorinya ini mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dimanfaatkan untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Ke-17, teori norma budaya. Teori ini terbentuk daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya pada suatu masyarakat. Informasi dari media massa dapat mengubah norma yang telah ada lama di dalam masyarakat. Di sisi lain, teori ini dapat memperkuat norma yang telah ada dalam masyarakat. Terlebih lagi dengan teori ini mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Yang ke-18, teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu dari teori komunikasi massa. Teori ini menganggap bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang jika kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Publik atau massa dinilai sangat tergantung pada media untuk mencapai suatu tujuan. Ini adalah pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model penggunaan. Littlejohn beranggapan bahwa ketergantungan seseorang dinilai dari jumlah dan sentralitas tentang fungsi informasi yang disajikan, serta kestabilitasan sosial. Jadi, semakin penting media terhadap individu,
maka semakin tinggi pula nilai dari media tersebut. Yang ke-19, teori analisis transaksional. Eric Berne mengungkapkan teori ini merupakan pendekatan dari psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional yang dimaksudkan adalah sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Yang ke-20, teori pengharapan nilai. Teori pengharapan nilai merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media terhadap massa, dinilai dari kepentingan penggunanya. Perilaku seseorang terhadap segmen-segmen media dapat ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini adalah turunan dari teori use and gratification. Yang ke-21, teori struktural fungsional. Teori ini adalah bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Teori struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuannya adalah mencapai keteraturan sosial. Yang ke-22, teori sikap atau standpoint. Teori ini menjelaskan salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan objek dan fitur lainnya. Makna lainnya adalah tidak jauh berada dari perspektif. Menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint tersebut adalah wanita yang cenderung termarginalisasi. Hal tersebut menyebabkan teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Yang ke-23, teori komunikasi dua tahap. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld, terbentuk teori komunikasi dua tahap ini. Teori ini membahas mengenai dampak media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum 1940. Studi yang dilakukan memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Yang ke-24, teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penerapan teori ini berfungsi sebagai bentuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai atas bagian dalam sebuah organisasi. Yang ke-25, teori difusi inovasi. Dalam teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers juga menjelaskan bahwa difusi adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan yang berisi gagasan baru. Teori ini umumnya dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Baik, mungkin hanya ini dari saya. Apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.